Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review unit Ripple lagi, unit Ripple dari WGG atau Water Gel Gun Blaster lagi. Jika di video-video sebelumnya saya sempat review unit CQB atau unit-unit yang biasa dipakai di situasi pertempuran jarak dekat, kali ini saya mau review unit yang ukurannya itu standar atau unit standar yang ukurannya lebih besar dari unit CQB. Oke, seperti inilah penampakan boxnya ya. Di sini ada mereknya Wargame Alliance. Serinya HK416-W12. Langsung aja kita buka. Di dalam boxnya ada unitnya, ada apa ini, alat bidik ya, semacam dummy red dot, kemudian ada kacamata atau safety glass, ada charger sama baterainya, kemudian ada BB yang belum direndam. Kalau dilihat-lihat sih BB-nya ini lebih bagus dari BB bawaan unit lain ya, karena ini BB-nya kelihatannya sih warnanya putih, BB milky. Kemudian di sini ada magasinnya yang jelas ya. Oke, seperti inilah bentuk penampakan unitnya ya. Ini adalah unit replika dari HK416 Water Gel Gun Blaster ya. Langsung aja kita pasang bagian depannya alias bagian flash headernya. Seperti biasa untuk memasang bagian flash header ini diputarnya itu kebalikan arah jarum jam ya, seperti ini. Oke, setelah dipasang bagian flash headernya, di sini juga ada semacam dummy ya, dummy red dot atau apa ya. Jadi ada semacam crossnya seperti ini, bisa dinyalakannya dengan cara seperti ini, klik dari ini nyala warna hijau seperti ini bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk alat bidik. Dimatikan aja dulu, langsung aja kita pasang. Untuk memasangnya cukup kita putar skrupnya di bagian samping sebelah kanan sini, kemudian kita pasang di posisi yang kita inginkan. Oke, misalnya saya pasang sebelah sini, langsung aja kita kencengin si bagian skrupnya, kita pasang dulu bagian magasinnya, klik, dan seperti inilah penampakan unitnya ya. Ini penampakan dari sisi sebelah kanan dan ini penampakannya dari sisi sebelah kiri. Pertama-tama kita bahas dulu panjangnya ya. Jadi panjang unit ini ketika si popornya ini belum ditarik alias pada saat mode off ini adalah 74 cm, dan pada saat si popornya ini ditarik sampai mentok ini adalah 82 cm. Dan kebetulan si popornya ini pun punya beberapa coakan ya, jadi kita bisa atur panjang pendeknya sesuai keinginan. Bukan hanya bisa kita setting di mode sangat pendek dan sangat panjang, tapi ini pun bisa disetting di tengah-tengah seperti ini, disesuaikan dengan postur tubuh kita ya. Oke, selanjutnya dari material ya. Kalau saya lihat-lihat sih materialnya ini seperti di beberapa video saya sebelumnya, materialnya hampir sama ya. Ini tebal ya, plastiknya ini tebal, kemudian cukup kokoh. Bahkan bisa dibilang ini sangat kokoh ya. Kemudian dari warnanya, ini warnanya pun sudah hitam dop, dan warna hitam dopnya ini bukan semprotan, alias warna aslinya mungkin memang seperti ini ya. Oke, selanjutnya dari popor ya. Nah, ini si popornya ini sudah karet di bagian belakangnya sini, jadi ketika kita tumpukan ke bahu ini nyaman banget ya. Dan kebetulan ini pun si karetnya ini cukup empuk. Oke, bisa teman-teman lihat seperti ini. Lanjut ke bagian sini, di sini ada cantolan tali selingnya di sebelah kiri dan kanan. Cuman yang agak saya bingung ini kok cantolan tali selingnya double ya. Jadi ada di bagian belakang popor sini dan ada di bagian pangkal popornya sini. Kemudian dari warnanya ya, saya lebih senang warna hitam. Tapi mungkin ini sebagai penanda atau menegaskan bahwa ini adalah unit mainan, kurang lebih kayak gitulah ya. Kita mulai melangkah ke bagian bentuk popornya. Nah, si bagian bentuk popornya ini saya suka banget ya, karena memang si bentuk popornya ini tidak seperti bentuk-bentuk popor pada umumnya. Kebanyakan memang unit standar dari HK416 bentuknya seperti ini ya. Jadi si bentuknya ini berisi alias semacam kayak berotot lah gitu. Jadi lebih maskulin si bentuknya seperti ini. Kita melangkah ke bagian si tabung popornya ini. Nah, si bagian tabung popornya ini biasanya jika di unit-unit AEG ya, unit-unit airsoft AEG ini biasanya si tabung popornya ini materialnya ini adalah logam, tapi di sini materialnya plastik. Tapi meskipun plastik, saya rasa sih ini cukup tebal dan kokoh ya. Selanjutnya ke bagian kokangan ya. Kalau misalnya kita tariknya begini, ini nggak akan bisa ditarik. Jadi ini posisi ngokangnya harus begini. Kita harus tekan bagian ininya biar si kokangannya dapat terkokang. Oke. Dan ketika si kokangannya ini dikokang, otomatis membuka bagian bodi sini nih. Ini kalau di versi senjata aslinya adalah tempat untuk mengeluarkan selongsong. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita kokang, ini bagian sininya otomatis kebuka ya. Selanjutnya di bagian gearboxnya ya. Ini sebetulnya gearboxnya ini belum metal, tapi untuk bagian yang terekspos ini sudah metal ya. Jadi metalnya itu hanya di bagian sininya doang. Tapi jika misalnya kita buka dari bagian bawah sini, ini sebetulnya gearboxnya masih plastik ya.
Tapi nggak masalah lah, meskipun bagian metalnya hanya sebagian, minimal si bagian yang terekspos ini nggak bikin kita malu-maluin pada saat kita mengokang dan terbuka si bagian bodinya. Selanjutnya kita bahas alat bidiknya ya. Jika di versi aslinya, versi asli alat bidiknya ini bisa di zeroing, jadi si bagian titik tengahnya ini bisa kita atur kiri kanan atas bawah untuk disesuaikan dengan titik tembakan. Tapi di versi WGG ini karena ini memang dummy, jadi ini fix ya, tidak bisa di zeroing. Kemudian di bagian atasnya sini, jika kebanyakan unit-unit rifle si bagian relnya ini cuman sebagian, misalnya di belakang doang atau di tengah-tengah doang. Nah ini dari pangkal sampai ke ujung full rel, jadi misalnya kita mau pasang aksesoris di bagian manapun kita bisa pasang aksesoris tersebut. Misalnya mau di bagian belakang, bagian tengah, atau di bagian depan, kita lebih leluasa untuk memasang aksesoris. Begitupun dengan di bagian depannya sini, ini pun sudah ada rel di kiri kanan dan di bawahnya, dan si ukuran relnya ini cukup panjang ya, jadi kita bisa pasang satu atau dua aksesoris sekaligus. Misalnya kita mau pasang senter dan kamera sekaligus di sebelah kanan, ini bisa. Berbeda dengan rifle-rifle pada umumnya yang biasanya di bagian sampingnya ini relnya itu cuma sedikit. Nah di versi HK416 ini relnya cukup panjang ya, jadi kita lebih leluasa untuk pasang-masang aksesoris. Kemudian di bagian flash header ini, si flash headernya warnanya oranye ya, sama seperti cantolan tali seling yang di belakang ini. Secara pribadi saya kurang suka sih warna-warna oranye seperti ini, tapi nggak apa-apa lah, mungkin ini menandakan bahwa unit ini adalah mainan. Selanjutnya di bagian magasin, seperti magasin WGG pada umumnya ini sudah elektrik ya, ada dinamo di dalamnya. Otomatis ketika kita tekan si triggernya ini menaikkan BB dari magasin ke dalam unit atau ke dalam chambernya ya. Oke lanjut, kita pasang aja baterainya. Nah untuk pemasangan baterai, pertama-tama kita harus pendekin dulu si bagian popornya ini, kemudian diputar di bagian belakang popornya ini, yang bagian karet ini diputar ke arah sebelah kiri seperti ini. Oke, kemudian kita cabut. Nah seperti ini. Oke, setelah terpasang si soketnya seperti ini, kemudian kita masukin baterainya ke bagian dalam tabung popornya. Selanjutnya kita tutup lagi. Cara menutupnya seperti ini. Oke, diposisikan seperti ini, kemudian diputar, klik. Selanjutnya kita beralih ke bagian selektornya untuk mengecek modenya ya. Ini masih mode save. Oke, ini ngunci ya. Kemudian kita putar ke bagian single fire. Oke, ini nembak satu-satu ya. Oke, kemudian kita geser ke bagian full auto. Oke, kita save lagi aja. Selanjutnya kita isi magasin, kemudian kita lanjut ke cek chrono ya, atau cek FPS. Ini sebetulnya udah pernah saya bahas si unit WGG HK416 ini, cuman beda merek. Waktu itu mereknya apa saya lupa lagi. Yang jelas di versi yang sebelumnya itu ada mode burstnya ya, jadi ada mode nembak 3 kali 3 kali. Kalau ini cuman mode single fire sama full auto, bedanya cuman itu doang sih. Yang pertama beda merek, kemudian yang kedua perbedaannya di modenya ya. Kalau biasanya sih WGG itu ada tempat buat ngisi BB nya bagian sini, ini nggak ada. Saya harus cari tahu dulu, kayaknya dari bagian bawah sini, cuman saya geser sih ini agak susah ya tuh, pakai kunci L. Oke, setelah saya buka bagian bawahnya ini, kemudian saya lihat bagian bawahnya ini nggak ada tempat masukin BB. Kemudian saya tarik seperti ini, juga nggak ada. Ini si casingnya, bener-bener nggak ada tempat buat masukin BB. Kemudian saya lihat-lihat, saya otak-atik di sini, dan ternyata tempat masukin BB-nya ini di bagian sini, bagian baterainya sini. Saya baru sadar setelah saya ngotak-ngatik seperti ini, dicolok bagian sininya, ternyata ini bisa kebuka ya. Ini saya rasa sih bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang mau beli unit WGG ini. Jadi untuk masukin BB-nya ini bagian sini ya. Cuman kalau saya lihat-lihat sih ini agak rentan ya, karena tempat kabel atau tempat soket si ininya menyatu dengan tempat masukin BB. Jadi si kabelnya agak rentan. Kalau misalnya kita buka tutup kayak gini, lama-kelamaan ini bisa putus ya. Langsung aja kita pasang lagi si magasinnya. Setelah saya bongkar baru saya tahu tempat masukin BB-nya. 7 mm 0,22 gram. Masukin dari atas sini. Sudah penuh, tutup. Kita tembak-tembak dulu di mode single fire buat naikin BB-nya. Oke, BB-nya sudah naik, langsung cek chrono. Chrononya sudah disetting 7 mm 0,22 gram. Langsung aja. Tembakan pertama 205, 204, 217, tembakan keempat 212,
110, 195, 188, 188, 213, 200. Kemudian kita putar ke mode full auto ya. Coba robnya 11,5, 11,5, 11,48. Oke, 11,48, 199 fps. Oke teman-teman, jadi fps dari unit ini kurang lebih sekitar 200 fps dengan ROP 11 butir per detik, 11 rps atau rate per second ya. 200 fps saya rasa cukup lah ya, cukup kencang untuk ukuran WGG. Kesimpulannya, unit ini dari warnanya bagus, kemudian materialnya bagus, bobotnya juga cukup, kemudian nyaman pada saat dipakai atau digunakan. Suaranya empuk, fps-nya dan ROP-nya saya rasa cukup, bahkan bisa dibilang bagus lah untuk ukuran WGG ya. Jadi ini recommended banget buat dikoleksi, buat dipajang dan buat dimainkan ya. Saya rasa pembahasannya sudah cukup, jadi segitu aja dulu video dari saya tentang unit Wargame Alliance HK416 W12 Water Gel Gun Blaster ini. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like. Jangan lupa juga share untuk teman-teman yang mau membagikan video ini kepada kawan-kawan atau orang-orang terdekatmu. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Segitu aja dulu dari saya pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.